Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanafi yang juga disebut Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi. Imam Hanafi saat masih kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Hal ini sering membuatnya mampir ke Masjid Kufah. Di sana, beliau sibuk menghafal Al-Quran dan ribuan hadis Nabi dalam waktu yang tidak lama. Beliau sering terlibat dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika. Beliau pun menghadiri banyak kajian hadis dan periwayatannya untuk meningkatkan ilmu agamanya. Bahkan saking hebatnya, Imam Syafi'i pernah memujinya. Barang siapa belum membaca buku-buku Abu Hanifah, maka ia belum memperdalam ilmu, juga belum belajar fikih. Kecerdasan dan kehebatan Imam Hanafi rupanya didengar oleh salah seorang menteri Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Suatu ketika, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur membutuhkan seorang hakim. Sang menteri pun menyodorkan nama Imam Hanafi. Berbekal optimisme yang tinggi bahwa tidak akan ada yang menolak tawaran yang diberikannya, Khalifah mengutus seorang menemui Imam Hanafi untuk menghadapnya. Khalifah ternyata malah kaget ketika Imam Hanafi menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka, maka akan aku terima. Jika tidak, maka masih banyak ahli fikih lain yang dapat dipilih oleh Amirul Mukminin, yaitu Khalifah." Waktu telah berjalan lama, tetapi Imam Hanafi tak kunjung menghadap Khalifah. Khalifah pun mengutus lagi seseorang memintanya menghadap. Imam Hanafi pergi menghadap dan menolak jabatan sebagai hakim. Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan bersumpah agar Imam Hanafi menerima jabatan sebagai hakim. Namun, Imam Hanafi tetap bersikeras menolaknya. Setelah berdebat lama dan Imam Hanafi tetap menolak, Khalifah pun tersinggung. Ia memerintahkan pengawalnya mencambuk Imam Hanafi 100 cambukan dan dijebloskan ke dalam penjara. Selang beberapa hari, Khalifah ditegur kerabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Khalifah pun segera memerintahkan pegawainya membayar 30.000 dirham sebagai ganti deritanya. Khalifah membebaskannya dan memulangkan Imam Hanafi. Di luar perkiraan Khalifah lagi, ternyata Imam Hanafi menolak ganti derita yang ia bayar. Khalifah makin marah. Khalifah memerintahkan menjebloskannya lagi ke penjara. Hanya saja, para menteri mengusulkan supaya Imam Hanafi segera dibebaskan. Ia cukup dijadikan tahanan rumah saja, dilarang duduk bersama masyarakat ataupun keluar dari rumahnya. Selang beberapa hari setelah menjalani tahanan rumah, Imam Hanafi terkena penyakit. Makin lama bertambah parah. Akhirnya beliau wafat pada usia 70 tahun. Berita wafatnya segera menyebar. Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekaliber dia selamanya." Menurut beberapa tulisan bahwa beliau disalatkan berpuluh-puluh ribu orang. Sebelum wafat, sang imam berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan. Pada masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad didedikasikan untuk sang imam. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam. Bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini, mazhab Hanafi banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Dan salah satu karamah Imam Abu Hanifah adalah beliau tidak tidur malam selama 40 tahun. Dan beliau melakukan sholat subuh dengan wudhu yang ia lakukan untuk melaksanakan sholat isya. Artinya, selama semalam suntuk, beliau tidak tidur dan tidak batal wudhunya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkiratul Aulia, Abu Hanifah memiliki kebiasaan sholat 300 rakaat setiap malam. Hingga suatu saat, ada seorang melintas ketika ia sedang melaksanakan sholat. Seorang wanita berkata pada wanita lainnya, "Orang ini, Imam Hanafi, sholat setiap malam 500 rakaat. Imam Abu Hanifah yang mendengar perkataan itu, dan dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan pujian tersebut, karena ia hanya melaksanakan sholat 300 rakaat.
Maka sang imam berniat salat 500 rakaat untuk membenarkan prasangka wanita tersebut. Setelah itu, ia salat 500 rakaat setiap malam sampai sekumpulan anak-anak yang tengah bermain melintas dan berkata satu sama lainnya, "Orang ini salat setiap malam 1000 rakaat." Imam Abu Hanifah yang mendengarnya dan berkata, "Aku akan salat, insya Allah, setiap malam 1000 rakaat, agar persangkaan anak-anak itu tidak salah." Imam Abu Hanifah melaksanakan salat 1000 rakaat setiap malam cukup lama. Kemudian sebahagian dari murid-muridnya berkata kepadanya, "Orang-orang menyangka bahwa guru tidak tidur di malam hari." Imam Abu Hanifah berkata, "Aku berjanji tidak akan tidur." Setelah itu, ia meninggalkan tidur malam sama sekali. Mendengar hal itu, murid-muridnya bertanya, "Kenapa wahai guru?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Agar aku tidak termasuk ke dalam orang-orang yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 188. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah adalah agar tuduhan kebaikan yang dialamatkan kepadanya oleh orang-orang adalah benar. Ia merasa malu jika dianggap sebagai orang baik yang banyak melakukan amal, akan tetapi ia tidak seperti halnya yang dianggap oleh orang lain. Karenanya, ia senantiasa memperbaiki amal, bukan karena ingin dipuji, melainkan agar amal yang ia lakukan sama atau bahkan melebihi persangkaan orang kepadanya. Kisah tentang ini juga disebutkan dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala, juz 6 halaman 399. Bashar bin Walid menceritakan dari Qadhi Abu Yusuf, "Suatu saat aku berjalan bersama Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba saya mendengar seseorang berkata kepada yang lain, 'Inilah Abu Hanifah, dia tidak pernah tidur malam.' Lalu Imam Abu Hanifah berkata, 'Demi Allah, dia tidak membicarakan tentang aku dengan apa-apa yang aku tidak pernah aku lakukan.' Maka beliau senantiasa menghidupkan malam dengan melakukan sholat, bertadarru' dan banyak berdoa." Begitulah Imam Abu Hanifah. Dan ini bisa menjadi pelajaran. Setidaknya kita tidak merasa bangga dengan pujian yang sebenarnya. Kita tidak pantas untuk mendapatkannya, karena memang kita tidak benar-benar melakukan apa yang membuat orang lain memuji kita. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Imam Abu Hanifah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.